Hai teman-teman semua di manapun berada untuk Oriflame Indonesia. Perkenalkan aku Witrara ya, salah seorang beauty entrepreneur Oriflame dari OIC Pekanbaru. Terima kasih banyak Pak Hetro udah ngasih kesempatan untuk kali ini berbagi dengan teman-teman. Tapi pada dasarnya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan enak diterima nantinya. Aku itu iya pagi Kak Non. Aku itu udah Oriflame udah lama banget dan bulan November ini aku dapat kejutan dari OIC Pekanbaru. Aku udah dikirimkan kue ulang tahun aku 12 tahun di Oriflame. Luar biasa banget. Terima kasih Pak Hetro. Sama-sama, selamat 12 tahun. Wow, lama ya. Iya, tapi dulu waktu itu aku hanya ingin dapatkan uang tambahan. Jadi selain aku bekerja di rumah sakit swasta di Kota Padang, rumah sakit terbesar ya, aku bekerja sebagai tenaga farmasi. Ada yang backgroundnya farmasi juga nggak di sini? Nah, aku teman-teman tahu ya, kalau background farmasi itu orangnya seriusan, tanpa ada suka canda-candaan ya, karena berhubungan dengan obat. Kalau kita maksudnya bekerja itu bikin resep dokter, kalau salah-salah, kalau canda-candaan pasti akibatnya pasien kita meninggal ya kan. Makanya aku itu orangnya seriusan banget tanpa ekspresi dan obat aku sendiri tahu itu. Nah, jadi aku cuman ngerjain Oriflame itu untuk dapat uang tambahan. Nah, kejadiannya di November 2014, tepatnya 6 tahun yang lalu, aku itu kepepet uang banget. Istilahnya kepepet banget karena butuh kebutuhan keluarga meningkat pesat. Mama aku lagi sakit-sakitan dan ayah aku masuk usia pensiun. Nah, kebayang ya, orang sakit pasti butuh biaya banyak, terus juga pensiun pasti pemasukannya drastis menurun. Aku yang sebagai anak yang udah bekerja waktu itu merasa punya tanggung jawab besar. Akhirnya karena penghasilan aku di karyawan itu setengah dari kebutuhan, dan di situ juga sering mencuri impian aku, makanya aku putuskan buat resign. Jadi di November 2014 itu aku fokus buat ngerjain bisnis Oriflame dengan berhenti sebagai karyawati di rumah sakit swasta tersebut. Nah, dengan satu big why yang terbesar yaitu aku pengen dapat penghasilan 5 juta. Karena dengan 5 juta aku bisa menutupi seluruh kebutuhan keluarga aku waktu itu. Jadi aku kerjanya maksimal, di bulan Maret aku dapatkan uang 5 jutanya teman-teman. Jadi dalam waktu sebulan bersyukur banget aku bisa dapatkan uang 4 juta 5 jutanya. Tapi Oriflame kasih aku lebih karena aku ngerjainnya ya ibaratnya ngajainnya begitu senang jadi nggak berasa banget. Jadi di bulan Agustusnya aku dapat director, dapat transferan uang dari Oriflame 7 juta. Aduh keren banget dapat uang segepok ya tanpa dipotong pajak. Itu 7 juta masuk ke rekening aku dan aku tetap lanjut ngerjain bisnis Oriflame-nya. Aku lanjut membangun leg yang kedua dan alhamdulillah lagi di bulan Agustus 2016-nya aku closing senior director dengan gold director teman-teman. Jadi yang masuk ke rekening aku tuh luar biasa banget, 10 juta sampai tambah 14 juta, 24 juta, keren banget waktu itu ya. Aku yang biasanya penghasilan cuma masuk 2,5 sampai 3 juta per bulan ke rekening, itu yang paling masuk ke rekening aku, dan nanti dikeluarkan lagi dengan cicilan-cicilan, tapi sekarang ini 24 juta vlog. Bahagia nggak teman-teman? Kalau aku saat itu bahagia kayak di awang-awang gitu ya. Terus juga lanjut lagi aku ngerjain bisnis Oriflame lagi dengan kata Pak Hetro itu karena kami ngerjainnya betul-betul dengan hubungan yang dekat sehingga merasa bukan bekerja gitu. Aku kerjaan lagi, like aku yang berikutnya, alhamdulillah di Maret 2017 aku closing senior gold director dan dapat transfer lagi 21 juta. Keren ya, ada yang mau udah uang sebanyak itu. Jadi ibaratnya aku ngeharapin uang yang sedikit, tetapi Oriflame kasih aku banyak uang gitu, banyak sekali dan sehingga aku merasa terpana. Wow, aku bisa kaya bersama bisnis Oriflame ini, gitu loh. Karena nggak kebayangkan bisnis apa,
di luaran sana yang ngasih uang sebanyak-banyak kayak gitu, nggak terbayang banget sih sama aku. Nah, itu aja berupa uang. Aku belum lagi dapat perjalanan gratis. Perjalanan gratis itu dimulai di November 2015. Setelah 1 tahun aku fokus, aku dapatkan perjalanan gratis ke Thailand. Ke Thailand itu keren banget loh teman-teman. Aku baru pertama kali keluar negeri, jadi dikasih ke Thailand itu super keren banget, nginjakin kaki di negeri orang. Terus yang kedua di tahun 2016, jadi setelah 15, 16 aku dapat perjalanan ke Denmark, Copenhagen, dan ke Stockholm, kampung halamannya Oriflame. Di situ luar biasa banget juga, keren, super keren banget. Karena pertama kalinya aku ke Eropa, bayangkan naik pesawatnya itu 10 jam, transit di Doha, terus naik pesawat lagi ke Denmarknya itu sekitar 6 jam, wow 16 jam di atas pesawat. Luar biasa nggak teman-teman? Pesawatnya bukan pesawat yang kita yang kecil-kecil ya, pesawatnya yang besar, dengan segala fasilitas bisa nonton sepuasnya, bisa bisa makan sesuka kita, minta sama orang pesawatnya ya. Jadi betul-betul keren banget gitu. Nah, selanjutnya juga eh, di bulan Desembernya, alhamdulillah aku kesampaian juga pergi umroh bareng upline aku juga begitu. Di bulan Desember keren banget itu rasanya nggak mungkin seorang Witara bisa injakin kaki di sana. Umroh adalah impian, bukan impian aku sendiri tapi impian keluarga besar aku karena eh, keluarga besar aku belum mama aku ya belum sempat ke sana karena beliau sakit-sakitan tidak memungkinkan aku ke sana dan alhamdulillah aku wujudin impian mereka itu walaupun aku yang pergi tapi mereka merasa ikut serta dalam jiwa ini gitu. Nah, di tahun 2017 aku juga dapat perjalanan ke yang ini yang paling kece, paling keren banget yaitu ke Jepang di bulan Maret. Sebenarnya Desember udah boleh pergi, tapi bertepatan dengan aku umroh, Oriflame boleh ngasih pilihan kapan aku mau dan aku ambil. Di bulan Maret, di akhir Maret, dan nyambung di awal April itu bertepatan dengan musim sakura, teman-teman. Ya Allah, itu musim paling keren di Jepang ya, fashion paling mahal. Dan aku dapatkan itu dan Oriflame kasih aku gratis loh, teman-teman. Bayangin, perjalanannya banyak keren, super keren dan di situ aku wujudin impian kecil aku yaitu bisa pegang salju. Nah, kan di situ belum musim salju ya. Tetapi aku pergi dalam tour itu aku diberi kesempatan pergi ke Gunung Fujiyama. Jadi di kaki Bukit Fujiyama itu aku bisa pegang guling-guling di salju, pegang salju gitu kan impian waktu kecil kayak gitu kan kesannya begitu mewah kan kalau udah pegang salju itu. Nah, karena di Fujiyama itu adalah salju abadi. Jadi walaupun tidak musim salju kita bisa juga menikmati salju. Habis itu di bulan bulan apa ya? Bulan Agustusnya aku kesempatan lagi 2017 masih 2017 aku kesempatan lagi pergi naik kapal pesiar. Kapal pesiar itu keren banget loh teman-teman. Semua fasilitas gratis. Kita makan sepuasnya, mau nonton, mau apa pokoknya gratis. Kita diperjalankan, bayangkan dari Roma menuju Yunani, Athena, kita menuju ke Turki, menuju Mykonos, 4 kota yang kita kunjungi saat itu seperti liburan ala Inces, betul-betul ya Allah, Oriflame kasih begitu banyaknya, jadi nggak ngerasa nggak sia-sia banget berjuang di sini. Terus selanjutnya 2017 ya, 2017 aku udah dua perjalanan. Di 2018 aku ke Paris teman-teman, ikonnya negara romantis ya, jadi teman-teman pasti ada yang ingin ke Paris nggak di sini? Kota yang dikatakan paling kece, paling keren, paling enak buat bulan madu, honeymoon ya teman-teman. Mau ya silahkan, ayo kita kejar goal conference-nya Oriflame. Mudah-mudahan ada kunjungan lagi ke Paris ya. Terus 2019 aku dapat
kesempatan lagi naik kapal pesiarnya menuju Singapura, Malaysia, Thailand. Itu perjalanan yang spektakuler lagi. Kenapa? Karena kita di laut lepas itu beda ya. Kalau di bulan di ke Roma waktu itu kita di antara selat, jadi perairannya sangat tenang gitu ya. Tapi kalau melalui perairan Singapura, Malaysia, Thailand ini kita melalui laut lepas yang sedikit ombaknya bikin adrenalin kita berpacu dan itu bikin sensasi baru lagi bagi aku. Pokoknya semuanya super keren. Dan doakan ya kalau 2020 tidak ada perjalanan saat ini karena kita pandemik, dan di 2021 doakan aku bisa tembus, kita semua bisa tembus untuk perjalanan ke Spanyol. Ada yang mau ke Spanyol? Ke tempat apa? Yang hobi bola itu juga pasti suka ya ke sana. Mudah-mudahan kita semua bisa tembus dengan persyaratannya. Itu teman-teman perkenalan diri aku. Pak itu aku apa langsung ke materi atau bagaimana? Ya, kita langsung ke materi, Uni. Oke, aku lanjutin dulu ya. Nah, di sini aku tahap belajar juga, teman-teman mudah-mudahan bisa pahami juga ya. Di sini aku biar enak untuk masuknya, aku bagi dalam 5 tahapan pembahasan. Yang pertama itu tahap berkomunikasi dengan konsumen. Yang kedua, aku ciptakan komunitas online. Yang ketiga, bagaimana berinteraksi dengan komunitas onlinemu. Yang keempat, social selling adalah tentang hubungan. Yang kelima, selalu tambah daftar kontak. Ya, baiklah kita mulai pertama dulu. Di mana teman-teman pasti banyak sudah ngalamin ya. Di sini yang masih baru join belum ada tadi ya. Semuanya udah lama join ya. Belum ada yang 1 bulan ini join. Berarti teman-teman udah punya banyak sudah punya banyak konsumen dong. Tapi bagaimana teman-teman bisa mempertahankan konsumen itu untuk jangka panjang. Jadi saat kita menjual, kita mengadakan interaksi yang pertama itu kita tawarkan dia bergabung dengan komunitas kita. Jadi dia bergabung dengan komunitas kita saat kita ngasihin produk, Ibu bersediakah untuk bergabung dalam komunitas aku, misalnya seperti itu ya. Terus bagikan video tentang produk. Jadi teman-teman harus membagikan video tentang produk yang direview, yang dipesan oleh konsumen supaya teman-teman ada yang bisa dibantu ya. Ya, sorry. Oke, sudah Cinwin. Jadi tujuannya apa? Agar konsumen kita merasa lebih percaya diri dalam memakai produk gitu. Jadi lebih percaya diri dalam memakai produk karena kepercayaan itu membuat hasil dari dia sendiri itu maksimal sehingga dia merasa terpuaskan dengan produk kita. Makanya sangat penting sekali memberi kepercayaan kepada konsumen saat kita memberikan produk. Ibu yakin banget deh kalau pakai ini pasti wajahnya akan halus, pasti tampilannya akan lebih keren. Nah, kepercayaan yang kita beri itu sangat menunjang di saat transaksi. Dan itu akan berpengaruh efeknya untuk depannya. Nah, yang kedua itu interaksi kita dengan tahapan kita berkomunikasi dengan konsumen di 2 sampai 3 hari setelah produk kita berikan kepada mereka. Jadi mungkin kita harus menanyakan lagi kepada mereka apakah produk ini mereka sukai atau mereka membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang produknya. Jadi di sini teman-teman jangan pernah khawatir. Pernah kan di sini teman-teman merasa aku udah ngasihin produk ke konsumen dan aku diam aja karena takut nanti konsumennya komplain. Pernah nggak yang seperti itu? Nah, jadi teman-teman itu nggak perlu ya sebenarnya. Kalau teman-teman sudah pernah sudah memberikan produk sesuai dengan aturannya, teman-teman nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, karena produk kita sudah melalui uji semaksimal mungkin. Jadi produk tersebut betul-betul layak untuk pakai dan walaupun kita yang basicnya tidak punya ilmu dalam produk, kalau aturannya udah pas, kita nggak perlu cemas-cemas lagi. Ya, itu catatan penting bagi teman-teman untuk memiliki biar konsumennya lebih nyaman. Terus apa tahapan yang berikutnya? Di tahapan berikutnya adalah 7 hari setelah produk kita berikan kepada konsumen.
hal yang harus kita tanyakan mungkin yang memberikan sedikit mereka merasa diperhatikan, merasa kita itu aware sama mereka, yaitu tawarkan untuk menulis sesuatu di komunitas kalau mereka bergabung dalam komunitas kita. Jadi teman-teman ditanyakan lagi nih, Ibu apa sih yang terasa setelah 7 hari Ibu pakai? Terasa banget enggak perubahannya gitu kan? Nanti konsumen kita kan cerita tuh, oh begini begini. Ah, Ibu kan udah join tuh dalam komunitas kita. Boleh nggak Ibu tulis di situ apa-apa aja yang Ibu rasakan? Contohnya ya, seperti kita pakai foundation yang sekarang ya Everlasting Foundation itu keren banget dan aku udah banyak dapat review dari konsumen sendiri itu ngerasain wah Kak Iwit itu foundationnya keren banget, aku suka gitu, bikin tampilan wajah tambah matte kayak gitu. Jadi aku yang sebagai penjual itu merasa happy banget juga dapat tanggapan seperti itu. Nah nanti aku bilang sama mereka atau Mbak bisa tolong ditulisin di Japri kan kalau mereka nggak mau masuk komunitas berarti tulisin di secara Japri nanti aku screenshot dan aku share di komunitas aku gitu. Nah teman-teman juga harus seperti itu juga agar kita mendapatkan testimoni yang secara real gitu bukan testimoni dari orang lain dan itu terus terang memberi keyakinan yang besar kepada kita sebagai penjual. Nah, untuk itu mungkin teman-teman biar konsumen kita kan cuma pakai satu produk nih, biar mereka bisa pakai produk yang lebih banyak, kita undanglah di kelas online kita, di beauty class kita. Tapi kalau dulu sebelum pandemik bisa ya kita undang secara offline itu sebagai beauty class. Tapi kalau sekarang kita bisa undang di komunitas kita yang secara online. Itu apa fungsinya teman-teman? Itu fungsinya untuk meningkatkan dari penjualan kita juga dari satu produk mereka bisa kenal beberapa produk dan bisa melihat sendiri bahwa produk itu saat dipakai membuat wajah kita tampilan mungkin lebih cerah. Mungkin juga mungkin beberapa produk yang seperti kayak eyeliner atau apa yang mereka nggak pede buat memakainya dengan kita diikutkan dengan kelas online mereka melihat cara pakainya gampang dan setelah diaplikasikan bikin wajah langsung berubah itu semerta-merta membuat mereka percaya diri untuk mau membelanja produk kita lebih banyak ya. Terus tahapan berikutnya kepada konsumen ini yaitu tahapan di saat katalog rilis. Jadi teman-teman sangat penting sekali teman-teman sendiri menguasai produk dan menguasai katalog yang sedang launching untuk bulan depan. Contohnya nih, bulan November sekarang. Nah, untuk bulan Desember teman-teman harus sudah punya katalognya dan Oriflame sendiri pasti sudah kasih ke kita. Dan kita di awal bulan harus ngasih kepada konsumen kita tersebut. Ibaratnya kita memprioritaskan mereka dan mereka merasa sangat tersanjung pastinya. Ibu, aku punya katalog baru loh. Ibu bisa lihat-lihat di sini mana tahu produk ibu sudah banyak yang habis nih. Atau ibu mau beli produk yang lagi promo bulan ini ada begini loh bu, ada ini loh bu, gitu ya kita jelaskan. Terus juga orang kan keluarin produk baru ibu pasti suka nih produknya gitu. Kita menceritakan setiap hal itu dengan antusias, dengan semangat sehingga teman-teman ibu itu menerima aura kita, konsumen itu menerima semangat kita sehingga dia ikut merasa ekspektasi dengan katalog yang sudah kita lihatkan kepada mereka. Terus mungkin teman-teman juga perlu men-share ke mereka itu video-video yang yang mungkin menjadi rekomendasi teman-teman untuk mereka pakai. Ini penting banget karena jangan samakan konsumen dengan kita bahwa konsumen itu sangat awam dengan produk Oriflame. Jadi mereka membutuhkan arahan, membutuhkan tutorial dan membutuhkan informasi yang lebih maksimal sehingga di saat dia memakai produk kita itu betul-betul dalam kondisi yang sudah yakin dengan produk. Dan ingat, keyakinan mereka adalah 50% bahwa produk itu akan bagus bagi mereka. Oke. Untuk ini aku ngasih tips kepada teman-teman, di saat berkomunikasi ini jadilah diri sendiri. Jadi jangan bawakan gaya orang lain karena itu penerimanya akan menjadi tidak enjoy bagi konsumen kita dan penting banget teman-teman melakukannya dengan menjadi diri sendiri.
terus santai. Jadi berkomunikasinya jangan seperti didikte gitu. Itu akan membuat konsumen malah nggak nyaman, malah dia berpikir ini anak ini betul-betul tahu produk atau tidak gitu ya. Jadi bikinlah sesantai mungkin. Ramah dan inovatif, ini penting banget. Ramah dan inovatif ini kenapa? Karena kita harus memberikan informasi-informasi yang bagus kepada mereka. Jangan setiap omongan kita itu ngawur gitu. Jadi mereka merasa nyaman dengan ucapan kita itu karena setiap yang kita ucapkan adalah informasi baru bagi mereka, informasi baru bagi mereka. Sehingga mereka ingin selalu dengerin apa yang kita omongkan. Itu penting banget bagi teman berlatih bagaimana berkomunikasi yang bagus dengan konsumen. Beritahu apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan, keuntungan di saat mereka memakai kah, atau di saat mereka melakukan terus menerus dalam pemakaian produk ini seperti skincare ya, itu teman-teman harus jelaskan. Dan yang penting sekali adalah jujur. Nah, kita boleh bawain ke diri kita sendiri. Kita sebagai konsumen juga kan ya, kita pasti ingin orang-orang itu memberikan informasi yang jujur kepada kita. Kalau memang ibu itu tidak cocok untuk menggunakan itu, ya udah nggak usah dipaksakan. Misalnya dia kulitnya hitam, dikasih warna yang lipstick yang apa gitu ya, yang sebenarnya tabrakan dengan wajahnya dan kita maksain, ih bagus bu, ih bagus bu. Itu sebenarnya tidak bagus juga untuk kedepannya karena sesungguhnya konsumen sangat menginginkan, sangat menyukai sebuah kejujuran. Oke, ini penting banget untuk menjaga hubungan jangka panjang. Nah, yang kita masuk dalam, aku nggak cepat-cepat ya teman-teman, masih standar ya. Teman-teman bisa paham ya, poin yang pertama aku bahas tadi. Bagus banget Cinwit, penjelasannya detail banget ya. Ini langsung diimplementasikan dengan pengalaman Cinwit sendiri ya. Iya, makasih Pak Cim, mudah-mudahan. Nah, kita lanjut ya. Aku masuk dalam poin kedua bahasan aku, yaitu ciptakan komunitas online. Nah, ya, ini Cinwit, sebelum ke situ, kita mainkan peran dulu yuk. Ini ada games nih buat teman-teman semua. Ya boleh. Yang di sini biar aku aja ya, Cinwit. Ya, lanjut Pak Cim. Oke, nah teman-teman, tadi kan teman-teman udah dapat penjelasan dari Cinwit untuk bahwa ada 4 tahap siklus yang harus teman-teman lakukan setelah berhasil melakukan penjualan ya. Nah, seperti yang sesuai dengan kata Cinwit tadi, jadilah diri kita sendiri, teman-teman. Ngobrolnya, bahasanya itu jadi diri kita sendiri ya. Supaya apa? Supaya nggak kaku. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya teman-teman, tapi nggak perlu sekaku ini ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Jadi sesuaikan dengan gaya bahasa teman-teman, mungkin gaya bahasa daerah juga boleh. Tapi poin terpenting tadi yang Cinwit bilang adalah harus berisi informasi ya, jangan ketika ngomong asal atau bahkan berbohong ya, harus jujur. Nah, ini ada 4 tahap games yang harus teman-teman lakukan. Ini boleh di screenshot untuk nanti ya. Yang pertama adalah ketika berhasil menjual produk, apa nih teman-teman nanyanya gimana? Bahasanya teman-teman itu dibuat template-nya ya. Lalu ketika 2 sampai dengan 3 hari pelanggan sudah menerima order, apa follow up nih, kita ngomongnya gimana lagi ke mereka. Buat lagi bahasanya teman-teman. Setelah 7 hari mereka menggunakan produk kita, tanyakan gimana rasa produknya, enak atau enggak, boleh nggak dia buat review, rekomendasi mereka, gunakan bahasa teman-teman juga. Dan yang terakhir, ketika kita ada merilis katalog baru, artinya ini dimulai di akhir bulan ya, menuju awal bulan depan. Nah, kita langsung follow up lagi untuk menyesuaikan kebutuhan dia yang bisa kita lengkapi dengan produk Oriflame. Pasti dengan bahasa yang benar ya teman-teman, dengan sesuaikan dengan teman-teman bahasanya dan informasi yang benar juga. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, Cinwit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ciptakan komunitas online. Jadi ibaratnya ini kenapa penting banget karena kita di sini mengembangkan bisnis ya. Jadi semuanya biar jangkauan kita itu yang pertama itu untuk membantu orang lain mengenal bisnis kita. Karena sangat penting
bagi siapapun saat ini mengenal bisnis kita karena kita usahakan melekatkan diri ini sebagai brandnya Oriflame gitu ya. Jadi teman-teman, oh aku udah Oriflame kan. Jadi suatu saat teman-teman mungkin alumni acara keluarga besar ya atau pesta, oh itu seorang oh Iwit Rara ya, oh dia Oriflame gitu. Jadi udah nama Oriflame itu selalu disangkutkan dengan nama kita. Pernah nggak teman-teman ngerasa seperti itu? Pasti pernah ya, apa embel-embel ketemu di sekolah anak, oh yang Iwi Rara yang Oriflame gitu, pasti ada embel Oriflame-nya di belakang karena nah itu tidak mungkin dong kita bisa langsung bilang ke mereka satu persatu ya, nggak mungkin juga kan. Nah itu adalah fungsinya media sosial tadi membuat kita menjangkau yang lebih luas. Nah dari sini teman-teman juga bisa memakai yang namanya Facebook untuk bisnis ya, atau yang dikenal dengan fanpage ya. Di situ fungsinya membantu orang mengenal bisnis kita lebih luas, seperti contoh tadi. Yang kedua itu mendapatkan komunitas yang lebih luas. Jadi teman-teman itu bisa menyebarkan ke semua orang di orang-orang yang pernah teman-teman kenal. Terus menjual produk juga, buat grup produk untuk produk yang berbeda. Yang ketiga, yang keempat itu menyimpan review produk. Nah, di sini kan teman-teman kebingungan ya. Nanti bikin reviewnya taruh di mana. Jadi teman-teman bisa paste di situ sehingga teman-teman untuk review produk lebih gampang lagi gitu. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kita mungkin bagi aku sendiri pribadi juga lagi tahap belajar kesininya, tapi insya Allah pelan-pelan aku lakukan dan teman-teman aku harap semuanya juga lakuin karena cara ini paling efektif kita lakukan di masa-masa saat seperti ini. Kita harus berjuang bagaimana bisa membuat bisnis kita bukan hanya berkembang di daerah kita saja, tapi kita me-Indonesia, gitu ya teman-teman. Nah, yang langkah berikutnya cara membuat fanpage. Teman-teman nanti juga bisa langsung belajar sama upline-nya karena bisa langsung praktekkan ya bagaimana membuat fanpage ini. Dan ini semuanya mulai dari komunitas Facebook dulu. Jadi teman-teman sangat gampang kok caranya, nanti ada arah-arahannya. Kalau teman-teman ngerjain sama upline pasti akan lebih enjoy karena di situ teman-teman bisa langsung praktekkan dan langsung bisa dimanfaatkan. Nah, cara memulainya, teman-teman gampang banget kok, ajak-ajak aja orang bergabung dalam fanpage teman-teman atau dalam membangun komunitas online teman-teman. Nah, setelah fanpage-nya jadi nih, teman-teman apa aja yang harus dikerjakan? Istilah fanpage-nya dengan konten-konten yang berguna, yang mungkin masukkan video tentang produk, serta konten-konten yang menarik sehingga orang melihat konten kita itu lebih semangat gitu, membaca tautan kita itu lebih 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 merasa hidup gitu ya. Berbeda loh antara offline dan online. Kalau offline kita ketemu orangnya, kita bisa tahu respon mereka langsung, mereka menerima kita atau menolak ya. Siapapun yang offline pasti ngerasain kita ketemu sama satu si A, kita berbicara, kita berinteraksi, dan di akhirnya kita pasti bisa menilai, oh ini dia menolak sama sekali, oh ini masih ragu-ragu, oh ini ada ketertarikan, kita bisa nilai mereka. Nah, kalau di online ini kita nggak bisa nilai teman-teman, karena kebanyakan mereka itu hanya membaca aja. Jadi membaca tanpa komentar, walaupun mereka mungkin mengadakan ketertarikan, tapi mereka tidak berkomentar. Nah, itu fungsinya kita memberikan ke dalam fanpage kita itu hal-hal yang menarik sehingga mereka walaupun belum komentar tapi memberikan respon yang bagus. Mereka mengingat fanpage kita, mereka mengingat konten-konten yang kita sebarkan. Dan suatu saat jika mereka butuh, pasti mereka langsung menghubungi kita. Nah, bagaimana untuk menyebarkan fanpage kita ini agar menjangkau lebih banyak? Kita bisa gunakan yang namanya Facebook kita sendiri untuk mengajak orang-orang yang terdekat dari kita dulu. Jadi jangan lupa teman-teman mengundang mereka dengan mencantumkan link atau tautan halaman dari fanpage dari teman-teman. Jadi penting banget ya. Nah, itu caranya ciptakan komunitas secara online. Kita masuk ke bahasan yang ketiga. Bagaimana berinteraksi dengan komunitas onlinemu. Nah, ini penting banget ya. Kita berinteraksi nih secara online. Jadi, teman-teman
kita memang sih secara online ini banyak yang setelah aku ngerasain juga itu kita perlu sesuatu hal yang inovatif sehingga memancing mereka yang berkomunikasi dengan kita secara online itu memberikan respon yang positif gitu ya. Yang pertama itu sebarkan konten yang berguna. Jadi mungkin kisah di balik produk, testimoni pribadi ini sangat langsung ada respon. Jadi beda ya, ketika aku ngasih testimoni orang lain dengan aku posting dengan testimoni aku sendiri pakai dari misalnya aku pakai skincare atau aku pakai eh, tata rias ya, itu akan berbeda responnya setelah di saat aku share. Mereka lebih merespon di saat aku langsung memberikan kesaksian atau memberikan testimoni aku. Jadi sangat penting banget bagi teman-teman memiliki review produk dengan pengalaman sendiri. Setelah itu, bagikan tips dan tutorial kecantikan. Ini penting banget sehingga kita tidak melulu jualan di sana, tapi kita berorientasi kepada keinginan konsumen. Artinya kita memberikan yang konsumen butuhkan gitu. Jadi mereka butuh, oh tips-tips ini bagaimana ya? Oh bikin mata lebih besar kelihatannya bagaimana ya? Terus biar wajahnya tidak kering di saat tata rias bagaimana ya? Jadi mungkin kita memberikan tips-tips yang dihubungkan dengan sedikit kesehatan mungkin ya, mungkin dengan olahraga yang teratur, dengan minum minum yang sehat atau gaya hidup yang sehat itu akan memancing orang lain untuk merespon dari fanpage-nya kita atau dari komunitas online kita ya. Terus review produk ini penting banget. Seperti yang Ebit bilang di awal, tidak semuanya konsumen kita itu ngerti dengan produk Oriflame. Jadi penting banget kita rajin-rajin review produk agar mereka memberikan kepercayaan 100% terhadap produk kita. Yang kedua, ajak untuk berbelanja. Ini yang penting banget loh teman-teman. Banyak yang review aja, banyak yang ngasih informasi aja, tapi tidak ada satu pancingan yang membuat orang lain berbelanja gitu. Jadi karena kan sebenarnya kita membutuhkan omset ya, nggak mau suka nggak suka atau ya dibilang apa kita tetap butuhkan omset ujung-ujungnya. Makanya mungkin teman-teman bisa bikin acara beauty online. Ya mungkin contohnya ya, mungkin teman-teman yang mau ikut bagaimana aplikasi listrik yang bagus, aku terima 10 orang pertama daftar, di situ nanti aku akan kasih tip misalnya kayak gitu. Jadi itu ibaratnya teman-teman sudah membuat undangan dan itu mungkin bahkan banyak responnya aku ikut gitu kan ya. Nah setelah di saat teman-teman membuat beauty online itu nggak usah terlalu panjang-panjang durasinya, mungkin satu produk tapi secara gamblang dijelaskan. Terus nanti di saat itu teman-teman boleh kasih kompetisi atau apa promo misalnya yang beli lipstick pertama kali 2 pieces nanti aku kasih hadiah ini ya, mungkin teman-teman punya hadiah-hadiah kecil-kecilan lah gitu ya, atau yang belanja di atas 500.000 langsung dapat ini. Nah itu sebenarnya memancing mereka yang masih mikir-mikir nih, aku beli enggak ya, aku beli enggak ya gitu kan, mereka akan merespon dengan cepat, ih ada hadiah kali ini aku beli sekarang gitu. Jadi tidak memberi waktu kepada mereka untuk berpikir untuk beli gitu. Karena kan kalau kita biarkan mungkin sehari 2 hari mereka udah langsung berubah pikiran, yang rencana mau beli tadi besok aja dia pikir gitu kan, karena besok mungkin ada kebutuhan lain akhirnya dia nggak jadi beli lipstick. Nah penting banget kita mengkondisikan saat itu mereka langsung order gitu, dan itu teman-teman didapat bukan sekali plok langsung pinter enggak, tapi itu melalui prosesnya. Karena dibilang seperti tadi, ulanglah seperti diri sendiri. Jadi melalui proses pembelajaran sendiri, nggak bisa didikte juga, itu otomatis teman-teman akan mengalami pengalaman seperti itu, dan teman-teman akan merasakan feel-nya dan langsung mendapatkan orderan saat itu juga. Jadi penting banget ya di saat teman-teman mengadakan beauty online itu sebarkan berita yang menarik sehingga mereka di saat teman-teman bikin undangan lagi mereka akan respon untuk mau lagi. Ini misalnya kemarin kan udah bahas lipstick. Nah besok jam 10 pagi aku mau review tentang
foundation. Kalau ada yang mau masuk kelas aku, 10 orang pertama aku kasih gratis, misalnya kayak gitu ya. Padahal kita memang cuma bikin dalam kursi yang kecil-kecil aja dulu mulainya. Dan itu aku yakin banget pasti akan memberikan dampak yang bagus bagi teman-teman untuk mendapatkan komunitas yang baru atau mendapatkan pelanggan yang baru. Yang ketiga itu berinteraksilah sebagai admin grup. Ini penting banget ya teman-teman, banyaknya. Nih aku lihat juga dan aku rasain nih pada bagi downline-downline aku. Dia bikin sebuah komunitas, tapi di situ sangat slow respon banget dan itu tidak mencerminkan sebuah komunitas yang bagus, yang energik ya. Karena sekali lagi online itu orang menilai kita bukan karena tampilan kita yang real, tapi tampilan kita yang di dunia maya itu, respon kita yang bagus, menjawab pertanyaan dengan kualitas yang baik gitu ya. Setiap komen orang ditanggapi gitu. Mungkin sesekali bikin sesi tanya jawab sehingga grup itu bikin meriah ya. Terus mungkin jangan pelit-pelit rekognisi, teman-teman di sini harus rekognisi juga, mungkin mereka ulang tahun, atau mereka yang mendapatkan sales terbanyak, atau mereka belanja yang terbanyak, gitu. Jadi ibaratkan berikan pancingan-pancingan di dalam komunitas itu sehingga komunitas itu hidup gitu. Yang bertanggung jawab siapa di sini adalah teman-teman yang membuatnya. Jadi jangan harapkan orang lain yang akan menghidupkan komunitas teman-teman itu. Ya, karena itu tanggung jawab mutlak, tanggung jawab teman-teman. Jangan slow respon, ini kuncinya. Kalau contohnya bawa kita, aku jual beli online ya, misalnya beli baju. Terus aku chatting lah pelanggannya. Nah, dia jawabnya pelan lama gitu ya. Aku bete nggak? Bete banget. Emangnya baju kamu aja yang jual. Pasti aku bilang kayak gitu. Nah, sama dengan kita. Emangnya Oriflame kamu aja yang jual. Kan enggak juga ya. Nah, itu. Jadi ibaratnya kita harus bawakan seperti diri kita, apa yang mau kita dapatkan dari seorang penjual, kita harus lakukan konsumen kita seperti itu. Nah, itu ya, itu bahasan dari yang ketiga. Penting banget menjadi admin grup. Mau tidak mau, suka-suka atau tidak suka, teman-teman harus memprioritaskan komunitas dalam grup yang teman-teman bikin. Gitu. Oke, kita lanjutkan dalam pembahasan. Sebelum ini ada aktivitas lagi atau lanjut aja, Pak? Betul, ada aktivitas lagi. Nah, sekarang silakan, ada Pak. lagi ya. Oke, teman-teman, tadi udah dijelasin juga sama Cinwir terkait dengan cara memulai untuk kita menggunakan komunitas online ya, dengan membuat halaman Facebook for Business atau kita kenal dengan fanpage, lalu bagaimana kita cara memulai mengatur isi konten daripada si Facebook page group yang kita buat. Nah, di dalam Facebook page tersebut kita harus memiliki cara untuk berinteraksi dengan komunitas online kita ya, dengan yang sudah tadi disampaikan oleh Cinwit. Nah, sekarang nih teman-teman, ada games lagi. Coba ya teman-teman buat undangan untuk mengajak orang-orang bergabung ke komunitas online-nya teman-teman. Nah, ini kita bisa mulai dari tetangga atau sama anak atau sama adik itu boleh ya, atau sama tim sendiri juga boleh. Nah, jadi teman-teman di sini aku minta untuk buat tulisan gimana cara teman-teman mengajak mereka untuk ikut ke dalam komunitasnya teman-teman. Yang pastinya jadilah diri teman-teman, balik caranya, cara komunikasinya pun juga jadilah diri teman-teman. Lalu santai, jangan kaku teman-teman. Yang pastinya ramah dan informatif ya. Karena kalau kita jutek, bahkan melalui tulisan nih teman-teman, banyakinlah ekspresi ya atau emoticon ya. Jangan cuma titik-titik doang, itu terlihat kaku. Nah, jadi kita bisa menunjukkan keramah tamahan kita melalui emoticon. Dan pasti informatif karena undangan yang tidak ada informasinya ya hanya numpang lewat aja, nggak akan dibaca atau bahkan mungkin orang yang terima tidak akan berniat. Dan pastinya jujur lagi nih ya. Oke, nah yang ini teman-teman boleh screenshot untuk teman-teman latih di rumah. Oke, lanjut Cinwit. Oke, kita lanjut bahasan yang keempat ya. Social selling adalah tentang hubungan. Ini penting banget ya teman-teman. Kita semua proses belajar ke sini
Di saat kita melakukan transaksi, di saat kita berkomunikasi, jangan eh, kita menutup kesempatan untuk bertambah ya. Artinya di saat kita melakukan penjualan itu kita ya seperti yang Ibu bilang dari awal tadi, kita udah ngasihin produk terus kita kabur menghilang. Itu ibaratnya kita menutup penjualan kita, menutup kemungkinan untuk perkembangan hubungan kita dengan konsumen tadi. Karena konsumen merasa ya dia kok menghilang ya, atau sedikit banyak pun tidak ada pertanyaan, itu kan merasa jadi pemikiran bagi konsumen kita. Minimal kita menanyakan beberapa tahap yang seperti di awal tadi ya. Terus peduli pada pelanggan dan menciptakan hubungan yang baru. Nah, dengan merasakan dengan pelanggan kita merasa kita peduli, kita betul-betul menghargai dia sebagai konsumen kita, bukan hanya sebagai pembelanja aja atau bukan hanya sekedar kita mengharapkan mereka belanja aja, tapi kita betul-betul merasa peduli bahwa mereka pakai produk kita itu betul-betul menampakkan hasil, dan itu akan kelihatan dari 4 tahap dalam interaksi 4 tahap konsumen tadi ya. Nah, kalau dengan itu hubungan kita pasti akan jangka panjangnya sangat bagus, dan teman-teman yakin banget hubungan yang sangat bagus pasti akan bisa menciptakan hubungan baru lagi. Itu yakin banget lah teman-teman, yakin banget karena aku udah ngalamin banget menjaga satu hubungan baik itu akan menciptakan hubungan baik lagi dengan orang lain. Nah, karena kenapa? Kita akan mendapatkan referensi dari mereka. Kita akan mendapatkan karena terus terang ya biasanya konsumen itu sudah mungkin karena dia merasa aku perhatiin banget ya, ibu kelihatannya pasti ibu deh kurang pakai pakai eye cream ya. Kenapa ibu kan kalau online, ibu kerja online pasti ibu matanya sering lelah tuh, karena ibu lihat agak ada sembab sedikit, ibu tingkatkan lagi ya pakai eye creamnya. Oh iya, udah hampir 2 minggu nggak pakai wit. Jadi ibaratnya mereka sendiri mengaku kan, dan dengan interaksi kita yang sekecil itu aja memberikan mereka bahwa mereka sangat suka dengan hubungan kita. Dan Wit, ada loh teman ibu, dia juga mungkin mau juga kalau ibu tawarkan eye cream itu, coba deh Ibu, ini nomor kontaknya. Nah ingat, itulah sebuah peluang akan datang kalau kita bisa menjaga hubungan baik tadi. Kan tanpa kita minta, mereka pasti akan merekomendasikan teman-teman mereka yang mungkin udah mereka anggap kemungkinan besar mau beli produk kita gitu ya. Dan itu sangat penting dari hubungan baik tadi. Atau kita juga bisa mendapatkan pelanggan baru dari meeting secara langsung, ketemu orangnya, atau di media sosial juga. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, kita membuat beauty online atau meeting-meeting kecil lainnya secara online. Yang kelima, kita masuk ke dalam selalu tambah daftar kontak. Ini penting banget. Daftar kontak kita harus selalu bertambah, dan teman-teman harus sediakan waktu. Mungkin bisa slide berikutnya Pak Cin. Teman-teman harus sediakan waktu untuk menambah daftar kontak ini, karena tidak bisa sambil lewat teman-teman, sambil apa gitu. Tapi teman-teman betul duduk manis di meja kerjanya masing-masing dan memikirkan siapa daftar kontak yang harus ditambah untuk menghasilkan prospekan lebih banyak lagi, baik prospek untuk jualan ataupun prospek untuk bisnisnya. Nah, daftar kontak ini bisa kita dapat dari orang terdekat dan kenalan. Nah, kalau orang terdekat kita bisa lihat dari keluarga kita ya. Karena kan keluarga kita banyak itu, dari keluarga suami, dari keluarga kakak kita yang udah menikah juga kan masih hitungan keluarga. Jadi keluarga itu sebenarnya bisa dijabarkan lagi. Kalau teman-teman mau aja ngeluangin waktu, duduk manis, memikirkan peluang-peluang ini, pasti teman akan mendapatkan rekomendasi lagi untuk menambah daftar kontaknya. Terus teman dari teman anak, teman di sekolah ya, kenalan, kolega kita, mungkin mantan kolega kita juga ya. Seperti aku misalnya kan mantan tempat aku bekerja, pasti di situ aku bisa akan mendapatkan daftar kontak yang lebih banyak. Karena terus terang kan rumah sakit itu kerjanya udah
pegawainya udah mungkin lebih dari 300-400 orang. Nah, bayangkan kesempatan aku untuk mendapatkan eh, beberapa kontak yang produktif atau yang itu jauh lebih tinggi gitu. Nah, kita bisa juga dapat dari kenalan. Kenalan ini teman kerja kita. Kalau teman-teman yang masih bekerja ya, teman-teman tempat yang olahraga, misalnya teman-teman ada komunitas senam atau komunitas nge-gym ya, di situ teman-teman bisa dapatkan daftar kontak lagi. Atau ke tempat kegiatan sekolah anak, wah ini banyak ya, anaknya misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kan beda-beda kadang-kadang ya. Dan itu satu kelasnya bisa 30 orang, kali 30 orang dari temannya masing-masing ngasih satu kontak, udah 60 orang, udah 60 orang, satu lagi jadi 90 orang. Keren kan ya sebenarnya kalau kita mau menggali untuk mendapatkan daftar nama baru ini. Yang selanjutnya bisa dari tetangga. Nah, tetangga ini aku pasti teman-teman sendiri merasa yakin bisa banyak dapat nomor kontak karena satu RT aja berapa orang. Tapi berbeda ya kalau di kota mungkin tidak terlalu intens pergaulannya, tapi kalau di daerah mungkin masih bagus. Ya seperti nanti kita bisa adain seperti arisan-arisan ya, ibu-ibu arisan itu pasti akan mendapatkan daftar kontak yang jauh lebih banyak. Terus mungkin orang-orang yang bisa kita temui di pesta atau di restoran. Dan ini teman-teman yakin banget akunya, karena zaman sekarang juga walaupun pandemi banyak juga tetap pesta ya. Apalagi di Kota Padang, aku nggak tahu ya di kota-kota lain, tapi di Kota Padang tetap tetap suka ada pesta gitu. Dan karena tidak terlalu ramai, mungkin di situ teman-teman bisa mengadakan komunikasi yang lebih intens dengan tuan rumah atau dengan sesama pengunjung pesta ya. Itu akan memberikan, tapi teman-teman jangan langsung bahas story time ya, bangun hubungan dulu. Jadi kalau intinya kalau kita ketemu sama orang, kita harus membangun hubungan dulu, kita perlihatkan hal yang menyenangkan dari diri kita, sehingga nanti orang itu pasti ingat. Dan say hello-nya mungkin di percakapan yang keberapa baru kita tawarkan oriflame. Begitu teman-teman, ingat untuk daftar kontak ini teman-teman harus sediakan waktu, jangan curi-curi waktu, tapi betul-betul duduklah dengan bahagia memikirkannya sehingga teman-teman bisa meraih 100 kontak itu sangat mudah banget. Oke, mungkin itu aja Pak Hetro. Aku kembaliin ke Pak Hetro, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar, tapi mudah-mudahan ambil yang manfaatnya. Aku kembaliin ke Pak Hetro. Oke, terima kasih banyak Jinwit. Wow. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngikutin training hari ini. Kita buka sesi tanya dan jawab ya, atau jawab dan tanya. Tadi sepertinya ada pertanyaan Pak Hetro di komentar. Ya, ini sepertinya ada. Sebentar mana? Oke, ini Cinwit dari Kak Maya. Gimana caranya memulai komunikasi dengan orang baru yang kita jumpai di luar, misal di pesta atau di restoran dan lain-lain nih, Cinwit? Ya, kalau kita bertemu langsung ya berarti. Nah, itu adalah kuncinya, senjata yang paling ampuh untuk memulai percakapan apa? Teman-teman pasti sudah tahu semua. Senjata yang paling ampuh untuk memulai percakapan adalah senyum manis. Gitu. Jadi ibaratlah teman-teman harus memiliki fashion yang suka tersenyum. Kalaupun belum terlatih buat tersenyum ke orang lain, teman-teman juga boleh latihan dulu di depan cermin ya. Karena senyum tulus itu akan memancing respect orang kepada kita. Nah, setelah kita berikan senyuman, mungkin kita beri jeda juga buat mereka membalas atau apa, baru kita say hello. Ibu datang dari mana? Kalau kita di acara pertemuan ya, Ibu jauh nggak lokasinya dari sini? Mungkin hal-hal yang simple yang mungkin tidak membebani mereka untuk menjawab gitu. Itu kadang-kadang kan kita nanya anak itu kadang-kadang mungkin ada yang suka, ada juga yang tidak, atau pasangan atau pekerjaan, itu hal-hal yang berat yang membuat orang kadang-kadang merasa nggak suka ditanya. Jadi kita mungkin tanya hal yang ringan-ringan atau kita puji dulu, wow ibu lipstiknya bagus, cocok deh dengan bajunya kayak gitu. Jadi tapi jangan lebay ya, karena orang juga bisa baca kita lebay atau tidak
sebenarnya gitu. Jadi hal-hal yang ringan, baik dengan pujian ataupun dengan pertanyaan simpel, itu akan bisa memulai percakapan dengan hangat. Gitu. Sekali lagi jangan singgung bisnis dulu, karena bisnis itu mungkin setelah percakapan yang keberapa baru kita bahas. Yang penting timbulkan image yang bagus dulu di kepala orang tersebut tentang diri kita. Gitu Pak Cin. Oke, itu dia jawabannya Kak. Sebenarnya memang simpel sih ya. Itu balik kepada diri kita sendiri lagi ya, Cinwit, untuk Iya. pertemanan ya. Cinwit, ini kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi dari Kak Hamzah. Kak, gimana cara memulai mempromosikan suatu produk kepada seorang konsumen wanita supaya dia menjadi minat Kak kalau seorang membernya tuh cowok gitu. Oke, ini kebetulan Cimit pun juga ada member yang cowok ya, si Bayu ya. Ini seperti mic-nya Cimit tertutup. Iya. Oh iya. Kalau untuk member, berarti membernya cowok ya. Ya, Nah, betul. teman-teman, sekali lagi bawakan diri teman-teman itu senyaman mungkin dulu ya. Jadi jangan terbatas kalau aku cowok, kalau aku cewek. Semuanya berada di posisi yang sama aja, bikin nyaman dirinya. Bayangkan aja kalau orang di luaran sana jualan cowok, jualan pakaian dalam cewek ya. Pasti kalau merek dia sendiri nggak nyaman, pasti cewek sendiri beli ke sana juga nggak nyaman kan? Nah, kita bikin dulu diri kita senyaman mungkin dengan bisnis Oriflame ini, dengan produk Oriflame ini. Nah, mungkin kalau merasa tabu, teman-teman bisa mulai dari hal yang tidak spesifik. Kalau bedak kan spesifik tuh, kalau skincare kan agak spesifik karena itu. Tapi kalau mulai dari parfum, dari body cream, itu teman-teman bisa mulai dari hal yang seperti itu. Halo. Contohnya mungkinnya kan bisa lihat nih, Bu, ini body creamnya keren banget loh, Bu. Nah, gitu. Jadi ibaratnya teman-teman jangan mulai dari hal yang berat. Maksudnya tuh mulailah dari hal yang kecil sehingga di saat teman-teman sudah mulai menjaga hubungan baik, jangankan parfum, skincare pasti mereka beli. Jadi ibaratnya jangan bawakan diri kamu itu sebagai yang cowok. Maksudnya ya kita cowok yakin cowok gitu ya, tapi jangan memberi batas gitu. Kalau teman-teman sudah memberi batas itu yakin aja semuanya pasti tidak santai, pasti semuanya merasa kagok gitu. Tapi kalau teman-teman udah menghabiskan batas itu, aku cowok jual perlengkapan make up, itu kalau udah tertanam seperti itu pasti teman-teman jualnya pasti kagok. Tapi kalau dihilangkan segitu dan memulai dari hal yang kayak parfum yang tadi aku bilang, body cream yang aku bilang tadi itu, pasti teman-teman akan enjoy. Jadi setelah enjoy itu, setelah hubungan baik, baru teman-teman bisa masukkan ke dalam tata rias mungkin ya. Karena mungkin tata rias itu ya memang membutuhkan sedikit kemampuan dalam berbicara juga kan, kayak foundation, kayak itu kan butuh penjelasan juga sedikit. Tapi kalau body cream, aku bilang, Bu, gosok-gosok aja ke badan, pasti bagus, pasti enak, pasti lembut badannya. Jadi tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut sebenarnya kalau untuk body cream. Apalagi untuk parfum, ya Ibu semprotin aja ke belakang telinga atau daerah-daerah titik untuk parfum, pasti enak, pasti enjoy, pasti keseharian Ibu akan nyaman gitu. Jadi mulailah dari hal yang ringan-ringan dulu, jangan langsung ngambil hal yang berat gitu ya. Nanti kalau kamu jualan lipstik kan disuruh pilihlah buat Ibu mana yang bagus kan pasti bingung kan ya. Nah gitu. Jadi sekarang mulailah dengan hal-hal yang ringan. Gitu Pak Cin. Yes, betul banget Cinwit. Nah, jadi untuk Hamzah, benernya kata Cinwit, jadi kita mulai dari kecil-kecil dulu yang bisa kita mulai terlebih dahulu. Nah, aku mau kasih tips juga karena aku sebagai cowok ya, apalagi kerja di Oriflame pula ya, menghadapi ibu-ibu pula ya. Nah, jadi kalau aku pribadi, kalau misalnya aku mau mempromosikan produk, aku pasti akan menggunakan inner circleku. Misal, produknya nggak bisa aku gunakan kayak makeup, pasti aku akan meminta misalnya nenek, atau adik, atau sepupu, atau mungkin Vera, teman gitu ya, untuk menggunakan lalu kita bikin sebuah brandingan. Nah, di sini kita akan nanya gimana rasanya, gimana nyaman nggak di kulit. Jadi seakan-akan kita memahami dulu nih apa sih manfaat dari produk yang akan kita jual. Nah, ketika kita udah tahu dari
orang yang kita pilih untuk mencoba, kita bisa buat fotonya, kita bisa review juga di sosial media, dan bahkan ketika kita merekomendasikan produk tersebut secara langsung nih ke cewek, kita juga bisa bilang, misalnya kakak aku menggunakan produk ini gitu. Nah ini testimoninya ada nih videonya gitu ya. Nah kakak boleh banget coba, misalnya kita juga menyiapkan tester gitu ya. Kita berikan testernya. Begitu ya Kak Hamzah. Oke, mungkin sudah nih Cinwit. Ya, Ya, udah. sudah berlalu nih, udah sejaman kita training hari ini. Cinwit, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga trainingnya yang luar biasa. Sama-sama Pak Cin, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf ya kalau belum sempurna. Udah cukup sangat sempurna, udah cukup sangat gimana ya, udah cukup sangat sempurna Cinwit, mudah dipahami. Teman-teman, kita doakan bareng-bareng Cinwit ya, semoga berkah ilmunya untuk kita dan memudahkan Cinwit di dalam menggelar title-title berikutnya. Amin. Diberikan kebahagiaan selalu dan sehat selalu Cinwit. Makasih banyak Cinwit. Sama-sama Pak Cin.